Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sahara, NPM 2008 260001, kelas A, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang kelistrikan sel. Sebelumnya, apa itu kelistrikan sel? Kelistrikan sel adalah perpindahan satu ion dari dalam sel keluar sel, atau sebaliknya, yang melalui membran sel. Aktivitas kelistrikan ini timbul karena di dalam sel tersebut terdapat ion-ion elektrolit yang bermuatan listrik, seperti natrium atau sodium, kalium atau potasium, kalsium, dan lain-lain. Kelistrikan yang dimaksud adalah aliran listrik pada sistem saraf pusat, khususnya pada sel saraf dan sel motorik yang sehat. Baik, dari gambar tersebut, itu adalah struktur dari neuron atau sel saraf. Yang pertama, dendrit, yang berfungsi untuk menerima infus dari sel saraf dan meneruskan ke badan sel. Yang kedua, badan sel, yang berfungsi untuk meneruskan infus dari dendrit ke akson. Yang ketiga, nukleus, yang berfungsi sebagai pusat pengendalian sel. Yang keempat, akson, yang berfungsi sebagai meneruskan infus dari badan sel saraf ke sel saraf lainnya. Yang kelima, nodus Ranvier, yang berfungsi sebagai tempat tarik-menarik muatan listrik. Yang keenam, mielin, yang berfungsi untuk mempercepat infus saraf. Yang ketujuh, sel Schwann, yang berfungsi untuk sel yang aktif membelah. Sel ini dapat bermitosis untuk menutupi luka yang ada di dalam sel. Dan yang terakhir adalah sinapsis, yang berfungsi untuk meneruskan neuron transmitter. Selanjutnya, masuk ke dalam mekanisme kerja. Yang pertama, saat neurotransmitter dilepaskan dari sel saraf lain, impuls akan diteruskan ke sel saraf berikutnya. Neurotransmitter mengakibatkan muatan positif natrium masuk ke dalam sel saraf. Yang kedua, saat muatan positif natrium masuk ke dalam sel saraf melewati membran sel, rangsang listrik mengalir ke ujung akhir sel saraf. Yang ketiga, saat rangsangan telah mencapai ujung sel saraf, neurotransmitter akan dilepaskan kembali menuju sel saraf lainnya atau sel tujuan. Aktivitas kelistrikan sel terjadi dalam beberapa tahap. Yang pertama, polarisasi. Polarisasi adalah ion natrium lebih banyak di luar sel, sehingga konsentrasi ion yang bermuatan positif lebih banyak di luar sel, sehingga polaritas di luar sel lebih positif dibandingkan di dalam sel. Yang kedua, depolarisasi. Depolarisasi adalah proses ini diawali tercapainya tanganan antara di dalam ataupun di luar sel mencapai batas ambang. Proses ini terjadi perubahan beda potensial yang sangat drastis. Yang ketiga, repolarisasi. Repolarisasi adalah setelah kondisi depolarisasi mencapai puncak, kemudian kondisi sel dengan berbalik sendirinya. Beda potensialnya keadaan yang semula, yaitu menjadi seperti kondisi polarisasi. Apa saja yang mempengaruhi pada kelistrikan sel? Jadi, hal-hal yang dapat mempengaruhi pada kelistrikan sel bisa permeabilitas membran, kadar ion, atau adanya ion-ion yang elektrolit, dan perubahan konsentrasi ion-ion baik di intrasel maupun di ekstrasel. Sekian dari penjelasan saya dalam video ini. Kalau ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.